Anda pikir dia milik Anda karena dia bilang dia mencintai Anda, karena dia memasak untuk Anda, karena dia mengunggah foto Anda dengan hati dan filter, karena dia pernah menangis di pelukan Anda dan berkata, "Saya tidak bisa kehilangan Anda." Tapi inilah kebenaran yang akan membangunkan Anda. Dia bukan milik Anda. Ini hanya giliran Anda. Begitu Anda melupakan itu, begitu Anda mulai percaya bahwa tubuhnya, perhatiannya, dan kesetiaannya adalah milik Anda mulai membangun maskulinitas Anda di atas pasir. Suatu hari dia akan berubah. Dia akan menjauh. Dia akan berhenti tertawa pada lelucon Anda. Dia akan menjauh tanpa menjelaskan mengapa, dan itu akan terasa seperti pengkhianatan. Tapi itu bukan pengkhianatan, itu adalah biologi. Jika Anda tidak memahami kebenaran brutal ini, Anda akan hancur oleh sesuatu yang tidak pernah dijanjikan kepada Anda sejak awal. Dalam video ini, saya akan membongkar ilusi secara terbuka dan menunjukkan kepada Anda apa yang tidak berani dikatakan orang tentang sifat wanita, kepemilikan, dan kenyataan tentang keterpisahan maskulin. Siap? Bagus. Mari kita mulai. Pertama, dia milik momen, bukan pria. Anda pikir dia milik Anda karena dia tidur di tempat tidur Anda, membisikkan nama Anda, mengunggah foto Anda di ceritanya, dan memanggil Anda prianya. Tapi izinkan saya mengatakan sesuatu yang akan menyengat sekarang dan menyelamatkan Anda nanti. Dia tidak milik Anda. Dia milik momen yang Anda wakili. Ini bukan tentang nama Anda, atau janji-janji Anda, atau hati baik Anda. Ini tentang energi yang Anda wujudkan saat ini. Kesetiaan seorang wanita tidak terukir dalam batu. Itu dicat dengan tinta basah. Itu smudge, itu bergeser, dan kadang-kadang menghilang semalaman. Lihat, hasrat wanita tidak berakar pada logika. Itu tidak terikat oleh kewajiban. Itu terikat pada perasaan, dan perasaan bersifat sementara. 1 minggu Anda adalah tempat aman baginya. Minggu berikutnya Anda adalah pengingat dari apa yang telah dia tinggalkan. 1 bulan Anda adalah pria yang tidak bisa dia berhentikan untuk dipikirkan. Bulan berikutnya Anda adalah suara latar di DM-nya. Mengapa? Karena dia tidak pernah milik Anda. Anda hanyalah obsesi saat ini, obat emosionalnya, fantasinya, sampai perasaan itu berubah. Kebanyakan pria tidak melihatnya datang karena mereka bingung intensitas dengan selamanya. Mereka pikir desahannya berarti permanen. Mereka pikir air matanya berarti pengabdian. Mereka pikir cintanya hari ini menjamin besok, tapi tidak. Ketika momen berubah, ketika Anda berhenti mewakili energi yang dia inginkan, ketika misteri Anda memudar, dan ketika kegembiraan berubah menjadi rutinitas, dia terpisah. Bukan karena dia jahat, tetapi karena itulah cara biologi melindunginya dari stagnasi. Dia tidak tinggal dengan pria yang baik, dia tinggal dengan pria yang tetap relevan dengan dunia emosionalnya saat ini. Kebenaran yang diabaikan kebanyakan pria adalah bahwa Anda tidak bersaing dengan pria lain. Anda bersaing dengan hasratnya yang berkembang. Itulah sebabnya rasanya seperti dia berubah. Karena dia memang berubah. Begitu dia bertemu Anda sejalan dengan kebutuhannya. Tapi dia bukan wanita yang sama sekarang. Jika Anda belum berkembang bersamanya, dia sudah pergi, pertama secara mental, lalu emosional, kemudian fisik. Anda ditinggalkan dengan kenangan seorang wanita yang hanya ada untuk versi Anda itu. Itulah mengapa putus cinta terasa seperti kematian, karena Anda tidak hanya meratapi dia, Anda meratapi pria yang Anda jadikan ketika dia menginginkan Anda. Dan itulah kebenaran keras yang tidak terucapkan. Anda tidak pernah memilikinya, Anda hanya sementara mencocokkan energinya. Ketika kecocokan itu putus, begitu juga ikatannya. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Anda berhenti mencoba memiliki. Anda berhenti berpegang teguh. Anda berhenti membutuhkan selamanya. Anda menjadi momen. Anda mewujudkan tipe pria yang terus berkembang sehingga hasratnya harus terus mengejar Anda alih-alih menggantikan Anda. Karena jika Anda berpikir dia milik Anda sudah kehilangan dia. Kedua, Anda tidak pernah menjadi satu-satunya pilihan, hanya gangguan favoritnya. Biarkan ini meresap. Anda bukan satu-satunya pilihan, Anda hanya opsi paling menarik pada saat itu. Dan jika itu membuat Anda tidak nyaman, bagus. Karena semakin cepat Anda menghadapi kebenaran ini, semakin cepat Anda akan berhenti hidup dalam ilusi dan mulai hidup dalam kekuatan. Inilah yang perlu Anda pahami. Setiap wanita, tidak peduli seberapa setia dia terlihat, memiliki opsi, terlihat atau tidak terlihat, langsung atau tidak langsung, diuji atau menunggu.
Dia memiliki pengagum, penggemar, rekan kerja, dan mantan yang mengintai di latar belakang. Hanya teman yang akan mempertaruhkan segalanya untuk satu lampu hijau. Tidak peduli berapa kali dia berkata, "Kamu satu-satunya yang aku inginkan, Anda harus ingat ini." Dia mengatakannya saat Anda menarik, saat Anda mengendalikan energi Anda, saat Anda masih menjadi tantangan. Tapi begitu Anda berhenti menjadi itu, Anda memudar dan seseorang lainnya masuk ke fokus. Wanita tidak beralih minat seperti lampu. Mereka melakukannya secara bertahap, diam-diam, strategis. Pada awalnya dia mengirim pesan lebih lambat, dia lebih sering sibuk. Percakapan terasa lebih dingin, tetapi Anda tidak bisa menjelaskan mengapa. Kemudian dia mulai berbicara tentang butuh ruang, fokus pada dirinya sendiri, tidak merasa terhubung. Tapi inilah twistnya. Dia sudah terikat secara emosional dengan orang lain. Mungkin belum secara fisik, tetapi secara emosional, dia menjauh dari Anda dan menuju ke puncak emosional berikutnya, pria yang menggoda cukup, yang membuatnya merasa misterius lagi, pria yang tidak selalu tersedia, yang membuatnya mempertanyakan nilainya. Itulah yang menjadi gangguan favorit baru. Wanita mengejar emosi, bukan logika. Ketika emosi memudar bersamamu, mereka muncul di tempat lain. Dan Anda ditinggalkan bertanya-tanya apa yang terjadi ketika Anda digantikan, apa yang Anda lakukan salah. Kebenarannya, tidak ada. Kecuali ini, Anda lupa dia memiliki opsi dan Anda berhenti menjadi yang terbaik. Anda merasa nyaman, Anda menjadi dapat diprediksi. Anda memberinya semua waktu, energi, kehadiran Anda tanpa menyisakan untuk diri sendiri. Energi itu menolaknya karena memberitahu dia, "Kamu adalah satu-satunya yang saya miliki. Tanpa kamu, saya tidak ada apa-apanya." Tapi pria yang menjadi segalanya di luar dirinya, pria yang memiliki waktunya, melindungi misterinya, dan tidak pernah menjadikannya pusat alam semestanya, itulah pria yang tidak bisa dia lupakan, bahkan ketika dia bersama orang lain. Jadi berhentilah berpikir Anda adalah satu-satunya peluangnya. Anda tidak pernah. Anda hanyalah momen yang membara lebih terang daripada yang lain sampai Anda berhenti membara. Dan ketika itu terjadi, dia hanya berbalik menuju nyala api berikutnya. Ketiga, jika Anda berpikir Anda memilikinya, Anda akan menghancurkan diri sendiri. Kepemilikan, itulah ilusi. Anda memegang tangannya, dia tidur di tempat tidur Anda, memanggil Anda sayang, memperkenalkan Anda kepada orang tuanya, dan pikiran Anda mulai berbohong kepada Anda. Dia milikku. Dia tidak akan pernah pergi. Saya mendapatkan ini. Tapi apa yang tidak Anda lihat, apa yang tidak pernah dilakukan kebanyakan pria adalah bahwa begitu Anda mulai percaya dia milik Anda berhenti menjadi pria yang dia cintai. Mengapa? Karena kepemilikan menimbulkan hak, dan hak membunuh energi yang menciptakan ketertarikan sejak awal. Ketika Anda berpikir dia milik Anda berhenti mengasah diri. Anda berhenti memimpin, Anda berhenti mengawasi, Anda berhenti mendengarkan, Anda menganggap, Anda mengharapkan, Anda menjadi nyaman, dan kenyamanan adalah tempat di mana maskulinitas mati. Disitulah polaritas memudar, disitulah hasrat layu dan rutinitas dimulai. Tapi dia tidak ingin dimiliki, dia ingin dipilih berulang kali oleh pria yang tidak pernah berhenti berkembang. Begitu Anda memperlakukannya seperti hadiah yang sudah Anda menangkan, Anda berhenti mendapatkan dia. Dan begitu Anda berhenti mendapatkan dia, dia mulai mencari di tempat lain. Disinilah menjadi lebih gelap. Ketika dia pergi, Anda akan merasa dikhianati. Anda akan berputar-putar. Anda akan marah karena dalam pikiran Anda, dia milik Anda. Tapi dia tidak. Dia tidak pernah. Dia hanya hadir untuk sementara, sebuah bab, sebuah musim. Alih-alih menerima kenyataan itu seperti seorang stoik, kebanyakan pria hancur, merayu, menguntit, mengancam, dan memohon, dan dengan melakukan itu mereka menghancurkan kehadiran maskulin yang tersisa. Semakin Anda berpegang, semakin Anda berdarah. Dan wanita tidak mengejar darah, mereka mengejar kekuatan. Inilah yang harus Anda pahami. Anda tidak dapat memiliki seorang wanita. Anda hanya dapat mengundangnya ke dalam bingkai Anda, dan dia akan tinggal hanya selama bingkai itu kuat. Itulah kebenaran yang sulit. Jika bingkai Anda runtuh, jika nilai-nilai Anda melengkung, jika kepercayaan diri Anda memburuk, dia akan pergi. Jika identitas Anda dibangun di atas memiliki dia, Anda juga akan runtuh. Tapi jika identitas Anda dibangun di atas diri Anda sendiri, pada tujuan, pada penguasaan, pada kebenaran, maka kehadirannya menjadi bonus, bukan tali penyelamat.
Ketika dia pergi, Anda tidak hancur, Anda tumbuh, Anda membangun, Anda berjalan maju, tenang, dan tidak tergoyahkan. Karena pria stoik tahu, dia tidak pernah milikku, ini hanya giliranku. Dan sekarang waktuku lebih baik dihabiskan untuk menjadi lebih besar lagi. Bukan karena dia pahit, tetapi karena dia menolak untuk dikuasai oleh ilusi. Pria-pria yang bangkit yang tidak bisa dia lupakan bukanlah pria yang berpegang. Mereka adalah pria yang bisa mengucapkan selamat tinggal tanpa berkedip. Sekarang Anda melihatnya. Itu tidak pernah tentang selamanya. Itu tentang keselarasan, tentang energi, tentang versi diri Anda yang dia cintai, bukan ide Anda tetap sama. Dia tidak berubah, dia berkembang, dan Anda salah mengartikan waktu sebagai kebenaran. Anda mencoba untuk memilikinya, dia hanya ingin merasakan sesuatu. Anda menawarkan kenyamanan, dia ingin api. Anda mencoba membuatnya tinggal, dia sudah setengah pergi. Sekarang Anda memiliki dua pilihan, berpegang pada fantasi atau menjadi pria yang tidak pernah membutuhkannya lagi. Karena ketika Anda melepaskan, ketika Anda menerima kebenaran bahwa tidak ada wanita yang pernah benar-benar milik Anda berhenti takut kehilangan. Dan ketika Anda berhenti takut kehilangan, Anda menjadi satu-satunya hal yang tidak bisa ditolak wanita, seorang pria yang tidak bisa dia kendalikan. Jika Anda pernah melihat seorang wanita memudar saat Anda berpegang lebih erat, komentar, "Dia tidak pernah milikku." Mari kita lihat berapa banyak pria yang akhirnya terbangun hari ini.